Siapa sangka seorang mahasiswa sederhana asal Indonesia, bernama Aisyah, mampu membawa perubahan besar di sebuah keluarga miliarder asal Amerika. Dengan keikhlasannya, kelembutan hatinya dan perjalanan spiritual yang luar biasa, Aisyah berhasil menyentuh hati mereka dan mengantarkan keluarga ini menuju cahaya Islam. Kisah inspirasi ini menunjukkan bahwa keajaiban bisa datang di tempat yang tak terduga. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, tekan tombol like and subscribe untuk video kisah inspirasi lainnya. Dukungan Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Langit sore di Bandara JFK, New York, tampak begitu asing bagi Aisyah. Gadis asal Indonesia ini menghembuskan napas panjang, menatap hiruk-pikuk kota yang akan menjadi rumahnya selama beberapa tahun ke depan. Ia datang sebagai mahasiswi penerima beasiswa di salah satu universitas ternama. Dengan latar belakang sederhana, ia telah melewati banyak tantangan untuk bisa sampai ke titik ini. Setibanya di asrama, ia segera beradaptasi dengan lingkungan barunya. Aisyah dikenal sebagai gadis pendiam namun berkepribadian hangat. Hijab yang dikenakannya membuatnya mudah dikenali, tetapi juga mengundang rasa penasaran banyak orang. Salah satu yang paling tertarik adalah Olivia Stanford, gadis Amerika keturunan keluarga miliarder yang duduk di sebelahnya di kelas filsafat. Olivia hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Rumahnya lebih menyerupai istana dengan segala fasilitas yang bisa dibayangkan. Ayahnya, Richard Stanford, adalah seorang pengusaha besar di industri teknologi, sementara ibunya, Catherine Stanford, adalah seorang sosialita yang aktif dalam berbagai acara filantropi. Namun, di balik semua itu, Olivia menyimpan kegelisahan yang mendalam. Ia merasa kosong meskipun memiliki segalanya. Suatu hari, dalam kelas filsafat, sang profesor bertanya, "Apa arti kebebasan sejati bagi kalian?" Beberapa mahasiswa memberikan jawaban yang beragam. Kebanyakan menekankan kebebasan sebagai hak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Lalu, giliran Aisyah berbicara. "Bagi saya, kebebasan sejati bukanlah melakukan segala sesuatu tanpa batasan, tetapi hidup sesuai dengan prinsip yang kita yakini tanpa takut dihakimi." Jawaban itu menggugah Olivia. Setelah kelas selesai, ia mendekati Aisyah dan mulai menanyakan banyak hal tentang Islam. Dari percakapan pertama itu, Olivia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Aisyah. Tidak seperti teman-temannya yang lain, Aisyah memiliki ketenangan yang tidak dibuat-buat. Sejak saat itu, mereka sering berbicara tentang kehidupan, kepercayaan, dan pencarian makna. Semakin banyak Olivia berbincang dengan Aisyah, semakin ia merasa tertarik pada Islam. Ia mulai membaca Al-Quran dalam bahasa Inggris dan menonton video tentang ajaran Islam. Namun, ketertarikannya ini mulai menarik perhatian keluarganya, terutama ayahnya, Richard. Di rumahnya, Olivia mulai menunjukkan perubahan kecil yang membuat keluarganya heran. Ia tidak lagi menikmati pesta-pesta liar seperti sebelumnya, dan lebih banyak menghabiskan waktu membaca atau berbincang dengan Aisyah. Suatu sore, Catherine memergokinya sedang menonton video tentang Islam di ruang baca keluarga. "Olivia, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Catherine dengan alis terangkat. "Aku hanya mencari tahu lebih dalam tentang Islam, Mom. Aku ingin memahami lebih banyak." Catherine menghela napas. "Sayang, kau punya segalanya. Mengapa tiba-tiba kau tertarik pada agama ini? Bukankah hidup kita sudah cukup baik?" Namun, Olivia tidak bisa menjelaskan perasaannya dengan kata-kata. Ia hanya tahu bahwa semakin ia belajar tentang Islam, semakin ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Suatu malam saat makan malam keluarga, Olivia dengan hati-hati menyampaikan bahwa ia tertarik pada Islam. Reaksi ayahnya sangat tidak terduga. "Apa? Kau tertarik pada agama itu? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kita butuh sesuatu seperti itu dalam hidup kita?" Richard menatapnya dengan kekecewaan. Olivia berusaha menjelaskan bahwa ia merasa lebih damai dan bahagia dengan mempelajari Islam, tetapi ayahnya tidak bisa menerima alasan tersebut. Baginya, Olivia hanya mengalami fase kebingungan. Beberapa hari setelah itu, Richard memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia meminta asistennya untuk mencari informasi tentang Aisyah. Setelah mendapatkan data, ia memanggil Olivia ke kantornya. "Dengar, Olivia, aku tidak ingin kau terlalu dekat dengan gadis ini. Dia berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang ia ajarkan padamu, tapi aku tidak ingin itu mengubahmu," kata Richard dengan nada tegas. Olivia menggeleng. "Dad,
Ini bukan tentang Aisyah. Ini tentang aku. Aku yang memilih untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Ketegangan dalam keluarga semakin meningkat. Olivia mulai meninggalkan kebiasaan lamanya, seperti berpesta dan menghabiskan waktu di klub malam. Ia menggantinya dengan membaca Al-Quran dan menghadiri diskusi-diskusi keagamaan. Suatu malam, Richard menemukan Olivia sedang berdoa dengan cara yang berbeda, dengan menengadahkan tangan seperti yang dilakukan umat Islam. Kemarahannya meledak. Ini sudah keterlaluan. Olivia, kau tidak boleh membawa agama ini ke dalam rumah kita, teriaknya. Olivia menangis, tetapi ia tetap teguh pada keyakinannya. Setelah banyak pertengkaran dan perdebatan, Olivia mengambil keputusan besar. Ia mengajak Aisyah untuk menemaninya pergi ke masjid. Di sana, dengan air mata yang mengalir, Olivia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai. Perubahan Olivia semakin terlihat. Ia menjadi pribadi yang lebih tenang dan penuh kasih sayang. Catherine mulai memperhatikan perubahan ini, dan rasa penasaran pun mulai tumbuh dalam hatinya. Ia diam-diam mulai membaca buku tentang Islam, mencoba memahami apa yang telah mengubah putrinya sedemikian rupa. Puncaknya terjadi ketika Richard jatuh sakit. Selama sakitnya, Olivia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia membacakan ayat-ayat dari Al-Quran yang maknanya begitu menenangkan. Richard yang awalnya menolak, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata kitab suci itu. Pada suatu malam yang tenang, Richard memanggil Olivia ke kamarnya. Dengan suara lemah, ia bertanya, "Apa yang sebenarnya kau temukan dalam Islam, Nak?" Olivia tersenyum, menggenggam tangan ayahnya. "Aku menemukan kedamaian, Dad. Sesuatu yang selama ini kita cari di tempat yang salah." Setelah perjalanan panjang dalam pencarian makna, Catherine dan Richard akhirnya meminta Aisyah untuk menemani mereka ke masjid. Dan di tempat yang sama, di mana Olivia mengucapkan syahadatnya, Richard dan Catherine pun mengikuti jejak putri mereka. Kisah keluarga Stanford menjadi perbincangan di kalangan teman-teman mereka. Banyak yang terkejut bahwa seorang miliarder yang dulunya begitu skeptis terhadap Islam kini telah menemukan kedamaian dalam agama yang sama. Aisyah yang selama ini hanya menjadi seorang teman, kini menjadi saksi dari perjalanan luar biasa ini. Saat ditanya bagaimana ia bisa mengubah mereka, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengubah siapapun. Aku hanya berbagi kebenaran. Hidayah datang dari Allah." Kini, keluarga Stanford tidak hanya menjadi Muslim, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan amal. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu banyak orang yang membutuhkan. Pesan moral: hidayah bisa datang dari arah yang tak terduga, dan ketulusan hati dapat membuka jalan menuju kebenaran.